Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim al-mumajjadi war rasulis sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, kemauan untuk mengikuti, menjalankan semua yang Allah perintahkan kepada kita. Salah satunya adalah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Shalawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu mau mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita termasuk hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang bisa membawa kita masuk ke jannatun naimnya, masuk ke kehidupan kebahagiaan kita, yang kehidupan yang semua manusia
mengidam-idamkannya, yaitu kehidupan bahagia, bahagia yang hakiki, bahagia yang tiada batas, bahagia yang abadi. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh manusia. Dan resep yang pas, yang cocok untuk mencapai ke arah sana, tentunya tidak lain adalah mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang setiap saat kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Setiap rakaat yang kita laksanakan itu pasti membaca itu. Karena tidak ada solat, tidak diterima solat tanpa membaca Ummul Quran, tanpa membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah salah satu ayatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Permohonan agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan terhadap jalan yang lurus itu adalah ketakwaan kepadanya. Karena takwa definisinya adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Singkat, padat, tapi sangat mencakup semua perintah, menjauhi semua larangan. Perintah, larangan begitu banyak. Larangan begitu banyak, perintah begitu banyak. Semua perintah kita laksanakan, semua larangan kita jauhi. Itulah takwa. Dan itulah yang khotib bacakan beberapa ayat di muqaddimah tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggal dalam kondisi kecuali dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus pahami bahwasanya ketakwaan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah, dan itu adalah hal yang paling pertama ketika kita baca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Di mana ketika kita membaca surat Al-Fatihah, setelah surat Al-Fatihah, surat kedua adalah surat Al-Baqarah. Ayat-ayat yang pertama itulah menerangkan tentang ketakwaan, dan seterusnya juga menerangkan kelengkapan dari ketakwaan itu. Kita bisa baca sampai surat semua itu berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah. Paling tidak di dalam Al-Baqarah 5 ayat yang awal itu jelas. Itu secara global bahwasanya orang bertakwa adalah seperti itu. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim hanya Allah yang mengetahui tafsirnya. Itu merupakan, maka banyak ulama yang menyatakan bahwasanya itu adalah abjad awal surat. Walaupun memang Allah mengungkapkan firman itu tanpa sia-sia, pasti ada maknanya. Tetapi wallahu a'lam bimuradi. Dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqina, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Man humul muttaquna, siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Tersimpan dalam mafhumnya di situ adalah manhumul muttaqun, siapa mereka orang-orang yang bertakwa. Diterangkan dalam ayat selanjutnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa adalah yang pertama orang yang mengimani kepada yang gaib. Yang gaib adalah sesuatu yang tidak nampak oleh mata kita, belum pernah terdengar oleh telinga kita, dan belum pernah terbesik dalam bayangan kita. Itu seperti itu. Oh, pernah begini, pernah begitu, tidak. Tetapi diinformasikan dalam Al-Quran bahwasanya ini ada. Itulah hal yang gaib. Dan yang gaib itu merupakan sesuatu yang harus kita imani. Tanpa keimanan itu orang tidak akan memahami.
pasti tidak akan percaya dengan itu, karena itu butuh keimanan. Itulah yang gaib. Maka ketika orang yang di dunia ini hanya pahamnya paham materialistis, hanya memahami sesuatu yang empiris, dia akan percaya bahwa ketika itu bisa dibuktikan secara ilmiah nyata, secara empiris, itu berarti tidak mungkin. Secara empiris itu, sementara keimanan kepada yang gaib itu tidak bisa dipahami dengan itu semua. Tapi orang beriman itu percaya bahwasanya itu ada. Yang pertama, Allah gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Kita juga belum pernah membayangkan bagaimana dia, tapi itu ada. Al-Quran menyatakan itu ada. Malaikat selalu mengawasi kita. Setiap pagi ada malaikat yang mendoakan kita, mendoakan kebahagiaan bagi orang yang senantiasa berderma, mendoakan kecelakaan bagi orang yang pelit. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang baik orang yang rajin bersedekah. Ya Allah, berikanlah kecelakaan bagi orang yang pelit. Kita percaya, karena itu sesuatu yang gaib. Setiap saat ada malaikat yang mengawasi kita, mencatat perbuatan kita. Kalau orang tidak ada imannya, buat apa itu? Saya belum pernah dia. Makanya ketika kita pahami Raja Fir'aun, wahai Musa, wahai Hanan, bangunlah tangga sampai mencapai langit. Saya akan membuktikan apakah Tuhan Musa ada. Sampai setinggi apapun ke sana, tidak ada Tuhan Musa, karena tidak bisa lihat. Itulah cerminan orang yang tidak ada iman dan iman dalam hatinya. Sesuatu yang tidak kelihatan, ya tidak dipercaya. Dan Allah adalah sesuatu yang gaib. Malaikat dan surga dan neraka itu semuanya adalah yang gaib. Dan orang yang beriman, orang yang bertakwa pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada yang gaib, sesuatu yang tidak nampak, tetapi itu ada. Surga, neraka, informasi semua itu adalah benar. Kenapa? Karena diinformasikan dari Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Setelah keimanan kepada yang gaib, kemudian yang kedua adalah diikuti dengan bukti nyata. Bukti atas ketaatan, bukti atas bahwa dia percaya kepada sesuatu yang gaib. Perintah dari sesuatu yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala mendirikan sholat. Sholat itu ibadah yang kalau kita pahami luar biasa. Salah satunya adalah ibadah sholat itu adalah ibadah yang langsung Nabi Muhammad terima dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, sholat luar biasa. Maka ketika orang tidak sholat, faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jiharan. Dia sudah kafir dengan terang-terangan. Hadis riwayat Muslim, hadis as-sahhul ahadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sudah kafir dengan terang-terangan. Maka tidak jangan mengentengkan sholat itu. Selama nafas masih dikandung badan, selama kita bisa bernafas, maka sholat itu wajib. Oh, saya kan sakit, oh saya kan bepergian, oh saya kan orang sibuk. Sesibuk apapun, kondisinya bagaimanapun, kesehatannya seperti apapun, ketika masih hidup, sholatlah. Sholat. Wa yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Sebagian, tentunya tidak keseluruhan. Maka ketika diminta hanya sebagian saja, pelit. Allahumma a'ti mumsikan talafan.
Malaikat yang mendoakan setiap pagi, ya Allah, berikanlah kecelakaan bagi orang yang pelit. Karena Islam itu Allah meminta sesuatu pemberian itu hanya sebagian. Mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian dari karunia yang Allah berikan kepadanya, tidak semuanya. Zakat itu 2,5% dari hartanya. 2,5% itu berapa? 90% lebih masih pemiliknya. 2,5%. Maka ketika orang yang 2,5%, sebagian kecil masih dipegang, tidak mau memberikan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, kecelakaanlah bagi dia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan selanjutnya adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, ay Al-Qur'anul Karim. Orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad itu Al-Qur'an. Keimanan kepada Al-Qur'an adalah ketika kita membaca kitab tauhid, itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi, membenarkan dalam hati bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, Al-Qur'an itu betul dari Allah, Al-Qur'an itu nyata, Al-Qur'an itu kebenaran, Al-Qur'an itu tidak mungkin sesuatu yang bohong, Al-Qur'an tidak mungkin buatan manusia Muhammad, Nabi Muhammad, bawaan Nabi Muhammad, kreasi Nabi Muhammad, tidak. Itu beriman, membenarkan dalam hati. Wa iqrarun bil lisani, diikrarkan bahwasanya saya percaya kepada Al-Qur'an, saya yakin atas Al-Qur'an, proklamirkan di mana-mana bahwasanya Al-Qur'an itu kitab Allah. Kemudian wa amalun bil jawarihi, dan mengamalkan dalam bentuk perbuatan nyata. Apa yang diperintahkan Al-Qur'an diamalkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau wahai Muhammad, artinya kitab-kitab sebelumnya. Ketika kita beriman kepada Al-Qur'an adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani au bil jawarih, membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Tetapi ketika beriman kepada kitab-kitab sebelumnya adalah cukup tasdiqun bil qalbi, cukup meyakinkan dengan dalam hati bahwasanya kitab-kitab sebelumnya adalah sama misinya dengan kitab Al-Qur'an, yaitu mengajak agar manusia beriman, berakidah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua utusan Allah adalah menyampaikan hal yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyelisihi dengan Al-Qur'anul Karim. Itulah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhiratihum yuqinun. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhiratihum yuqinun. Terakhir, orang-orang yang bertakwa adalah wabil akhiratihum yuqinun. Terhadap kehidupan akhirat mereka yakin. Kehidupan akhirat itu tidak awali dengan hancurnya dunia ini. Itu kita yakin. Ketika kita melihat tayangan-tayangan televisi sekarang, kelihatannya banyak hal-hal yang karena terlalu dipengaruhi oleh paham materialistis. Wah, ini kan alam sudah tua, wajar saja ada gempa bumi, wajar saja gunung meletus. Ini adalah gejala alam murni, nggak ada kaitannya dengan keimanan. Kalau orang televisi berbicara seperti itu, mungkin secara umum okelah kita pahami. Tetapi ketika orang beriman masih hanya itu pemahamannya, itu salah benar besar. Karena orang beriman akan yakin bahwasanya kehidupan di dunia ini suatu saat akan hancur, dan kehancuran yang nanti terbesar yaitu kiamat sebenarnya adalah didahului dengan kiamat sughra, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Tetapi nanti akan ada saatnya datang kiamat kubro, dan itu tercatat di dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha wa anallaha sayab'atsu man fil kubur, bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang dan Allah pasti akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur. Itu informasi dari Allah, kita yakin
bahwa itu akan terjadi. Itulah nanti setelah itu akan ada alam akhirat. Ketika orang beriman percaya akan kehidupan akhirat, itulah yang membuat dia akan mawas diri dalam kehidupannya. Ketika tidak percaya, alah hidup ini nanti kita juga akan mati seperti binatang saja. Hidup ya hanya sekali, nanti akan enggak ada artinya lagi. Maka dia akan sembarangan ketika hidupnya. Ketika orang yakin akan kehidupan akhirat, maka dia akan hidupnya wasiri. Dia selalu ketika berbuat, berkata, bertingkah laku, dia punya barometer bahwasanya apakah ini Allah ridho atau tidak. Maka hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami dari semua ciri orang bertakwa, itu adalah orang-orang yang adalah hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada apa yang disebut dengan insan kamil. Dan mudah-mudahan kita menjadi insan kamil yang nanti akan menjadi orang-orang yang mencapai kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan fid dunya wal akhirah, masuk surganya Allah, yaitu jannatun na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim al-mumajjadi war rasuli sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al hajat wa ya alim sirr wal khafiyat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.